Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekarwangi. Nama saya Wiwi Aslina Wijaya. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi tentang kepemimpinan pelayanan. Baiklah, yang pertama yaitu tentang konsep kepemimpinan. Konsep kepemimpinan dalam organisasi pelayanan publik menjadi suatu hal yang sangat krusial. Dalam konteks ini, tipe, modal, dan jenis kepemimpinan akan sangat menentukan apakah sebuah organisasi penyediaan layanan publik akan bisa memberikan pelayanan yang ideal atau tidak. Nah, kepemimpinan dapat mengisi beberapa fungsi penting yang diperlukan bagi organisasi untuk mencapai tujuannya, antara lain yang pertama, dalam fungsi mengisi kekosongan akibat ketidaklengkapan atau ketidaksempurnaan desain organisasi. Nah, selanjutnya ada hubungan antara faktor kepemimpinan dan kualitas pelayanan publik. Menurut Cass dan Kahn, dalam Richard M. Steere dalam kurun tulisan 2005 menyebutkan bahwa kualitas kepemimpinan dalam berbagai bentuk memperlihatkan perbedaan antara organisasi yang mampu mencapai tujuan dengan yang sebaiknya. Nah, selanjutnya ada yang namanya tugas-tugas pemimpin. Tugas-tugas pemimpin yang pertama yaitu mewakili organisasi publik dalam setiap kegiatan yang menyangkut tugas dan fungsi pokok birokrasi publik. Yang kedua, persiapan diri jika mekanisme, metode, dan teknik yang bersifat substansial maupun peraturan perundangan yang melatar belakanginya. Yang ketiga, membangun mempertahankan stabilitas organisasi dalam lingkungan. Yang keempat, membantu koordinasi internal unit-unit organisasi yang berbeda-beda khususnya selama masa pertumbuhan dan perubahan. Nah, selanjutnya yaitu 3 jenis kepemimpinan. Ada 3 jenis kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan garis depan. Apa sih kepemimpinan garis depan itu? Nah, kepemimpinan garis depan yaitu mereka yang melakukan percobaan-percobaan yang berarti untuk menguji model-model baru yang dihasilkan dari proses pembelajaran organisasi bisa membawa peningkatan. Yang kedua, yaitu kepemimpinan pelaksana atau eksekutif. Apa sih kepemimpinan pelaksana atau eksekutif itu? Mereka itu mendukung pemimpin garis depan dalam mengembangkan prasarana pembelajaran dan memimpin melalui pemberian contoh proses bertahap perubahan norma dan perilaku budayanya. Yang ketiga, kepemimpinan dalam jaringan kerja intern atau pembina masyarakat, penabur benih kultur baru. Mereka ini dapat berpindah-pindah dengan bebas di sekitar organisasi, mencari orang yang berkemauan membawa perubahan. Selanjutnya, perubahan yang dapat dilakukan seorang pemimpin untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Yang pertama yaitu memangkas berbagai birokrasi yang sudah tidak relevan. Yang kedua, menerapkan contestability atau membandingkan pelayanan yang dilakukan unit organisasinya dengan organisasi lain untuk melihat efisiensi dan efektivitasnya. Yang ketiga, menggunakan berbagai teknologi baru untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Yang keempat, mengembangkan kebijakan publik yang berorientasi pada pelanggan. Kita masuk ke dalam tipe reward. Kepuasan pegawai dapat juga dilakukan dengan pemberian motivasi bagi pegawai. Kegiatan pemberian penghargaan reward merupakan sebagian dari proses motivasi kepada pegawai agar mereka dapat menyumbangkan kinerja secara optimal. Kemudian ada 3 tipe reward. Yang pertama adalah individual monetary, kemudian adalah group monetary dan non-monetary. Individual monetary adalah pemberian bonus atau variasi bentuk-bentuk benefit lain seperti program kesejahteraan, tunjangan cuti, atau pembagian keuntungan. Kemudian ada group monetary, adalah semua anggota dari suatu unit menerima bonus sebagai penghargaan atas tercapainya hasil sesuai target. Kemudian ada non-monetary, yaitu dapat berbentuk pengembangan karir, pemberdayaan, serta penghargaan. Di samping reward, pemberian punishment, hukuman, kadang diperlukan untuk mendorong pegawai agar semaksimal mungkin. Kemudian masuk ke dalam tugas pemimpin baru. Tugas pemimpin dimulai dengan prinsip tegangan kreatif dan termasuk membangun visi bersama. Masalah adalah pada lemahnya kepemimpinan. Cara pandang tradisional terhadap pemimpin sebagai orang khusus yang memberi pengarahan, membuat keputusan kunci, dan memonitori pasukan berurat akar. Pada pandangan dunia yang individualistik dan non-sistematik. Tugas pemimpin baru itu ada bermacam-macam. Salah satunya itu adalah memahami tegangan kreatif. Itu berawal dari cara melihat secara gamblang di mana setiap orang berawal dari
visi mereka dan menyatakan kebenaran mengenai pandangan mereka atau realitas kekinian. Kemudian ada memahami tantangan bersifat internal psikologis yang terkait dengan ketidaksiapan menghadapi dunia yang pelan-pelan membangun ancaman dan kebiasaan terfokus pada peristiwa-peristiwa dramatis. Kemudian ada memahami fenomena secara holistik. Berpikir analitis meliputi pemberian sistem ke dalam bagian-bagian komponen, yaitu penyelidikan setiap bagian secara terpisah. Kemudian pemahaman atas masing-masing bagian. Kemudian ada perubahan mindset. Tugas pemimpin dalam organisasi pelayanan publik yang dinamis salah satunya adalah kesiapan untuk berubah, pemecahan masalah, membangun intrinsik motivasi, berbagi pengetahuan, dan kesaling hubungan atau interrelationship. Kemudian masuk ke dalam sifat-sifat terpuji bagi pemimpin dalam pandangan Islam, yaitu kewajiban untuk taat dan patuh kepada pemimpin dalam pandangan Islam adalah karena ia dipilih umat dengan memiliki sifat-sifat terpuji. Dengan demikian, seorang pemimpin dalam proses kepemimpinan tidak terlepas dari pandangan Allah dan umatnya yang dipimpin. Pemimpin memiliki tanggung jawab yang tinggi baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Sekian dari pembahasan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.